Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi di PPQ yang insya Allah penuh berkah ini. Walaupun tempat belajar Al-Quran kita ini masih kecil gitu kan, muridnya aja baru 4 orang gitu. Nanti insya Allah makin lama muridnya makin banyak bertambah. Kemudian nanti setelah kita semua bisa lancar membaca Al-Quran, diharapkan nanti juga kita mengajarkan kepada orang lain gitu kan. Nah, sebelum kita memulai belajar membaca Al-Quran, lebih baiknya kita membaca doa gitu terlebih dahulu ya, supaya dimudahkan gitu. Baik, kita baca doa ya. Saudara Hanif, silakan pimpin doa. Oh gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, semoga dengan kita memulai membaca doa tadi Allah mempermudah kita dalam melaksanakan segala sesuatu aktivitas, salah satunya yaitu belajar Al-Quran ini. Nah, sebelumnya saya akan menyampaikan sedikit tentang belajar Al-Quran ini. Belajar Al-Quran ini sangat dianjurkan dan bahkan bisa dikatakan wajib bagi seorang muslim. Karena dengan bisa membaca Al-Quran, maka kita akan lebih meresapi dan menjiwai sebagai seorang muslim. Maka dengan bisa menjiwai sebagai seorang muslim, kemudian meningkat menjadi seorang muslim yang taat dan bermartabat, berkualitas gitu ya. Karena kita ketahui bahwa Al-Quran adalah sumber dari segala sesuatu. Semuanya ada di Al-Quran gitu. Dan orang yang belajar Al-Quran disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, jadi setelah kita belajar Al-Quran ini dan kita bisa membaca Al-Quran dengan baik, kemudian diharapkan nanti kita bisa mengajarkan kepada orang lain seperti itu. Jadi ilmu yang kita ajarkan itu bisa menjadi amal jariah yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Kan amal jariah itu tidak putus gitu kan, terus mengalir gitu. Selama ada orang yang mengajarkan itu, pahalanya kita akan mendapatkannya. Baik, hari ini kita akan belajar membaca surah Al-Zalzalah. Mari nanti saya bacakan sampai habis dulu ya. Habis itu nanti kita bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Baik, kita baca sama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala
وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Saya di sini mau coba ya satu-satu. Nanti misalnya dari saudara Hanif ayat pertama, saudara Arianto ayat kedua, saudara siapa namanya mas? Saudara Tio ayat ketiga dan saudara Hendra ayat keempat. Ya, ya mas, coba. Nyari-nyari mas. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Ayat ketiga. Wa qalal insanu ma laha Yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi annaka rabbaka awha laha. Ulang. Ada kesalahan tadi sedikit. Ya, jangan ini kita belajar serius ya, jangan ketawa nanti kita nanya. Setelah ngaji baru bercandanya ya. Silakan diulang. Di anna Yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi annaka rabbaka awha laha. Di sini nggak ada kanya mas. Oh jadi di anna aja. Bi anna rabbaka auhalaha. Bi anna rabbaka awha laha. Ya saudara Prianto, jangan ketawa mas. Nanti setelah belajar selesai baru kita bercandanya ya. Sekarang kita serius dulu, jangan ketawa. Jadi silakan lanjut. Stop dulu Pak. Ya, saudara Arianto lanjut ke ayat ke-6. Yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Ya, Mas Tio lanjut. faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Alhamdulillah ya, bacanya sudah lumayan bagus walaupun masih adalah kesalahan dikit-dikit gitu. Tapi nggak apa-apa, nanti kita belajar sama-sama biar bacanya semakin bagus gitu kan. Jadi nggak ada yang instan gitu, kalau mau bagus tuh pasti awalnya nggak bisa, kemudian kan belajar akhirnya bisa, walaupun kadang ada halangan dan rintangan yang harus dihadapi gitu. Kemudian alhamdulillah ya, bacaan kita tadi kita sudah selesai membaca surah Az-Zalzalah. Kemudian pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang tajwid, yaitu qalqalah. Di sini qalqalah itu adalah getaran suara atau pantulan suara huruf hijaiyah tertentu. Nah, jadi tidak semua huruf hijaiyah itu bisa dikolkolahkan gitu kan. Huruf hijaiyah yang bisa dikolkolahkan itu ada 5, yaitu ba, jim, dal, ko dengan ko. Nah, jadi kalau biar kita lebih enak ingatnya itu bisa disingkat dengan baju di toko. Nah, jadi 5 huruf itu aja, yaitu huruf ba, dal, ba, kan huruf ba, terus jim, dal, ko dengan ko. Nah, jadi ada 5 huruf qalqalah. Itu cuma 5 itu aja, selain itu bukan huruf qalqalah. Di sini ada yang bisa sebutkan huruf qalqalah? Coba saudara Arianto.
saja huruf qalqalah? Ba, dal, jim, to, kof. Ya. Kalau di surah Az-Zalzalah tadi kira-kira ada nggak sih di situ huruf apa hukum qalqalah? Ada nggak? Ada? Ayo siapa yang bisa? Ada apa enggak? Mas Hendra ada nggak? Menurut Mas Hendra ada nggak di surah Az-Zalzalah itu hukum qalqalah? Gak ada. Nggak ada. Ya, di surah Az-Zalzalah nggak ada qalqalah ya di situ. Kemudian ada yang bisa nyontohin nggak qalqalah, bacaan qalqalah? Siapa sini bisa? Coba Hanif. Gak bisa mas. Ah, Gak baca. qalqalah di surah Al-Ikhlas apa kan? Lam yalid wa lam yulad. Dal. Hah? Huruf dal. Coba dari Surah ayat kecil. pertama baca. Ayat pertama. Qul huwallahu ahad. Terus Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. ya. Nah, di surah Al-Ikhlas itu banyak terdapat qalqalah ya. Kemudian qalqalah ini terbagi menjadi dua, yaitu ada qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Qalqalah sugro itu qalqalah yang pantulannya itu lebih ringan atau apa ya? Tidak terlalu kuat gitu. Biasanya qalqalah sugro ini terletak di tengah. Nah, kemudian qalqalah kubro adalah qalqalah yang pantulannya itu terdengar lebih kuat atau lebih keras lah, lebih jelas gitu. Kemudian qalqalah ya, tadi ketinggalan penjelasannya. Qalqalah itu apabila ada huruf 5 itu tadi, yaitu ba, jim, dal, ko itu tanwin gitu. Tanwin maksudnya sukun, huruf yang mati gitu, atau huruf yang bersukun. Kemudian sini coba saudara Arianto contohkan qalqalah sugro. Qul huwallahu ahad. Itu kubro. Yang Sugro. sugro. Coba di surah Al-Anbiya. Di Sugro. ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ketawa mas nanti ya. Bercandanya nanti aja habis kita belajar selesai ngaji gitu. Ya, sekarang kita waktunya serius. Bismillah. Jangan ketawa mas, nanti kasihan apa namanya ini, murid yang lain gitu keganggu gitu kan. Jadi kita upayakan serius lah dalam belajar, apalagi kita kan belajar Al-Quran ya kan. Bismillah. Jangan ketawa mas. Bismillahirrahmanirrahim. Baca jari coba pelan-pelan. Langsung aja lah. Ya, langsung. Wal Jangan ketawa dulu. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Ya, bagus bacanya. Tadi apa namanya qalqalahnya? Qalqalah sugro. Ya. Kemudian coba sini contohin qalqalah kubro. Coba saudara Hendra. Tadi kubro sudah. Itu tadi sugro, sekarang kubro. Di surah Al-Ikhlas. Ya. Nah, ya. Ya. Ya dia. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Ya, bagus bacanya alhamdulillah. Kemudian di sini qalqalah itu ada terbagi dua itu aja ya, yaitu qalqalah kubro dan juga sugro. Jadi kita harus bisa membedain gitu. Kalau qalqalah sugro itu terletak di tengah ayat,
biasanya ya, dan itu suara pantulannya tidak terlalu nyaring atau apa ya, tekanannya itu lebih kecil gitu. Kalau qalqalah kubro itu terletak di akhir ayat dan suaranya terdengar lebih jelas pantulannya. Kemudian ada yang ingin ditanyakan mungkin tentang qalqalah, Mas Tio? Apakah ada pertanyaan atau Mas Hendra? Apakah ada perbedaan hurufnya antara sugro dan kubro? Baik, pertanyaannya apakah ada perbedaan antara huruf qalqalah kubro dan sugro? Jadi tidak ada ya, sama aja baik itu qalqalah sugro maupun kubro, itu huruf qalqalahnya tetap 5, yaitu ba, jim, dal, to, ko, tetap itu. Yang membedakan itu hanya letak di mana huruf qalqalah itu. Kalau qalqalah sugro kan di tengah, kalau qalqalah kubro itu di akhir. Itu aja yang membedakannya. Kalau hurufnya sama baik itu qalqalah sugro maupun kubro. Ada yang bertanya lagi? Ada Kak, saya. Bagaimana cara membedakan bacaan qalqalah sehingga berbunyi sebuah pantulan? Baik, membedakannya ya. Kalau qalqalah itu biasanya itu kan huruf yang 5 tadi itu apa ya, mati gitu atau sukun. Nah, membedakannya biasanya ada pantulan. Kan nggak semua huruf itu bisa dipantulin gitu. Misalnya A, kalau misalnya huruf A mati kan, huruf alif mati nggak bisa dipantulin kan, atau misalnya huruf ya mati nggak bisa dipantulin kan. Nah, 5 itu aja bisa, misalnya ba misalnya jadi ab. Nah, kalau terus jim aj, dal ad, nah terus ko ap. Nah itu. Kemudian kalau pembagian qalqalahnya itu ada sugro dan kubro. Misalnya kalau sugro itu misalnya ab, nah nggak terlalu nyaring kan. Kemudian kalau kubro itu misalnya ab, lebih nyaring, itu lebih kedengaran. Nah, kayak gitu. Ada lagi atau Mas Tio? Itu aja Kak, cukup. Ya, kemudian apa namanya ini, mungkin ini yang bisa kita pelajari hari ini ya. Semoga dengan belajar kita hari ini kita bisa menerima ilmu yang telah kita pelajari, kemudian kita bisa mengamalkannya, mengajarkannya kepada orang lain. Jika tidak bisa mengamalkannya, paling tidak bisa kita gunakan untuk diri kita sendiri gitu kan. Karena mengingat, saya ingatkan lagi bahwa membaca Al-Quran itu penting. Sebelum bisa membaca maka pasti harus ada namanya belajar. Karena dengan bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar itu banyak sekali nilai plusnya bagi kita gitu kan. Ya walaupun kita masih bacaannya nggak bagus gitu, nggak masalah, dengan diiringi belajar. Karena dengan kita membaca Al-Quran itu kita akan mendapatkan pahala. Dan membaca Al-Quran itu banyak sekali manfaatnya gitu kan. Misalnya bagi otak, nah itu membaca Al-Quran itu bisa membantu mencerdaskan otak. Kemudian apa namanya ini, segala sesuatu pekerjaan bisa dimudahkan oleh Allah, kemudian bisa mendatangkan syafaat, baik itu kebaikan di dunia maupun di akhirat. Mungkin itu saja. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Kita baca Allahumma Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an
واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, setelah belajar ini silakan kembali ke tempat masing-masing atau pulang ya, jangan ribut ya. Terima kasih. Makan Pak.